bercanda atau bullying. Saling dianggap biasa, tapi sadarkah kalau ternyata hal itu bisa dianggap sebagai perundungan? Saat berkumpul bersama teman-teman, tentunya ada interaksi yang muncul. Interaksi yang muncul saat bersama orang lain sangat beragam. Misalnya saja bercanda, sarkasme, konflik, atau pertengkaran. Bahkan bisa jadi mengarah kepada tindakan perundungan. Sayangnya, perlakuan tersebut tidak disadari sebagai suatu hal yang salah dan alasan hanya bercanda. Padahal, bila sampai terjadi perundungan, dampaknya akan terjadi sangat buruk, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Nah, untuk itu kali ini kami akan membahas perbedaan antara tindakan bercanda, sarkasme, konflik, dan perundungan. Suatu hal disebut bercanda jika semua orang menikmati dan bersenang-senang, tidak ada yang tersakiti, dan tidak ada pihak yang lebih tersudut. Tetapi hal itu bisa disebut kasar jika terjadi beberapa kali, spontan dan tidak disengaja. Dapat menyebabkan orang lain kesal, tersakiti, dan kurangnya pemahaman etika dari pelaku. Juga bisa disebut konflik jika dua orang dengan kekuasaan atau kekuatan power yang seimbang bertengkar, beradu argumen, atau tidak sependapat. Kedua pihak sangat kesal, namun saling berbagi tanggung jawab, dan biasanya dapat ditemukan solusi. Dan yang terakhir bisa disebut sebagai perundungan jika menunjukkan sikap agresif kepada seseorang yang berulang. Seseorang menyakiti orang lain dengan sengaja dengan tujuan mengontrol pihak yang disakiti. Pelaku perundungan akan menyalahkan korbannya dan korban ingin perundungan dihentikan, tetapi pelaku tidak mau menghentikannya. Nah, itulah perbedaan antara bercanda, sarkasme, konflik, dan perundungan. Semoga setelah mengetahui perbedaannya, teman-teman semua dapat lebih bijaksana ketika bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Karena melakukan tindakan sarkasme, bertengkar, atau merundung orang lain adalah tindakan yang sangat buruk. Jadi, biasakan untuk bergaul dan berinteraksi secara positif dengan orang lain ya. Hentikan perundungan, ayo berteman. Narasi ini direkam oleh siswa kelas 7D tentang perundungan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu perundungan? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan lebih dikenal dengan istilah yang memiliki arti proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Contoh perilaku perundungan seperti meminta dengan paksa sesuatu yang bukan miliknya, menampar, mendorong, menggigit, menarik rambutnya, mencubit, mencakar, dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain, serta pelecehan seksual atau bisa juga dengan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama yang tidak disukai pemilik nama, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan fitnah. Atau bisa dengan perilaku nonverbal langsung dengan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Bisa juga dengan perilaku nonverbal tidak langsung dengan mendiamkan seseorang, sengaja mengucilkan atau mengabaikan dan lain sebagainya. Bagi korban perundungan, dampaknya bisa membuat mereka merasa tertekan, bahkan ada yang hingga menderita trauma pada waktu yang cukup lama. Mereka akan diliputi perasaan marah, dendam, kesal, tertekan, malu, sedih, terancam, tidak nyaman, takut, dan lain sebagainya, namun ia tidak sanggup untuk mengatasinya. Kesulitan beradaptasi pada lingkungan sosial juga akan timbul dalam diri korban. Ia akan berusaha untuk selalu menghindar dari sesuatu yang menurutnya sudah mengancam dirinya. Contoh berhenti sekolah atau meminta pindah ke sekolah lainnya.
Dampak yang paling berbahaya adalah dampak psikologis, seperti rasa cemas yang berlebihan sehingga membatasi interaksi dengan dunia luar, dan cenderung memilih menyendiri, rasa takut, depresi, bahkan rasa ingin mengakhiri hidupnya. Dampak negatif ini tidak hanya berlaku untuk para korban, tetapi juga bagi para pelaku. Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli, perundungan juga berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi dan menurunnya nilai akademik, yang bisa berujung pada rasa ingin bunuh diri. Perundungan juga bisa mengakibatkan kepada kurangnya kecerdasan dan kemampuan analisis pelajar, serta memiliki potensi untuk tumbuh sebagai seorang kriminal. Semua orang bisa menjadi pelaku atau korban dari perundungan, terlebih para pelajar di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan kebijakan dari semua kalangan, mulai dari guru atau dosen, wali kelas, kepala sekolah, hingga keluarga untuk mengawasi segala hal yang berada dalam lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut dapat berupa program anti-bullying atau anti-perundungan yang dilakukan pihak sekolah. Seperti dengan cara meningkatkan pengawasan, pemahaman komunikasi, dan seminar-seminar yang dapat memahamkan kepada siswa dampak bagi korban dan pelaku perundungan, serta membuat siswa untuk saling menjaga diri agar tidak menjadi pelaku atau korban perundungan. Sekolah juga harus meningkatkan kesadaran kepada para pelajar yang ada di sekitar tempat terjadinya perundungan, agar peka terhadap teman sekitarnya yang kemungkinan mengalami perundungan dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini juga dirasa sangat perlu untuk meningkatkan perlindungan dari tindak rundung, karena kebanyakan dari mereka yang mengetahui tindakan tersebut memilih untuk diam dan tidak peduli. Bahkan ada yang hanya melihat dan merekam saat terjadinya kasus perundungan tersebut terjadi. Tidak hanya itu, seorang guru juga harus bisa membuat siswanya membuka diri, sehingga mereka dapat mengatakan atau mendiskusikan tentang permasalahan yang ia alami. Karena kebanyakan dari pelaku rundung adalah menutupi masalahnya dan melampiaskan kepada orang lain dengan cara-cara yang ia benarkan. Sedangkan bagi korban akan cenderung bungkam terhadap perundungan yang dilakukan kepada dirinya karena adanya rasa takut terhadap ancaman yang diberikan oleh pelaku rundung. Guru, sekolah, maupun keluarga juga harus menanamkan rasa percaya diri kepada anak-anaknya bahwa mereka juga memiliki sesuatu yang istimewa yang tak dimiliki oleh semua orang, sehingga tidak ada rasa pesimis dan menganggap dirinya lemah. Pelaku dari tindakan perundungan kebanyakan adalah orang-orang yang kurang perhatian ataupun merasa dibedakan dengan yang lainnya, sehingga ia berusaha untuk mendapatkan perhatian dengan cara yang menyimpang. Oleh karena itu, sekolah sebagai tempat pencetak generasi penerus bangsa ini harus lebih memahami perannya dan melaksanakannya dengan baik. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi para pelajar untuk menuntut ilmu, sehingga ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai penerus bangsa ini sebagaimana mestinya.